Selamat datang di surganya Gunung Semeru, Ranukumbolo. Second, I can feel you want this too. Lost track of time, right in the moment. I never felt like this with anyone. If you could stay another minute, I will do. 'Cause all I need is right beside me. Selfish, I know, but it's something that I can't control. So I'm letting you know that there's nothing I wouldn't do. I will walk through a fire, run through a storm, on the highest mountain. I do anything for you. Saya dan teman-teman tiba di Danau Ranukumbolo tepat di jam 4 sore. Total perjalanan yang saya tempuh hampir 7 jam dengan kecepatan yang super santai. Tanjakan Cinta, kalau kalian bisa lihat, tuh, ramai banget. Banyak orang yang mau foto di pohon ikonik itu. Seperti ini ya. Di Ranukumbolo ini sudah ada kamar mandinya. Mari kita lihat kamar mandinya. Dan itu jalur yang ikonik di jalur pendakian Gunung Semeru ini, itu Tanjakan Cinta. Wow. Ini dia kamar mandinya, ada 3. Dan seperti ini kamar mandinya. Air Danau Ranukumbolo bukan untuk kebutuhan mandi, apalagi mencuci. Karena air dari Ranukumbolo ini merupakan sumber air utama untuk pendaki dan ekosistem di sekitarnya. Maka dari itu sekarang sudah diberlakukan aturan yang sangat ketat, dilarang mandi, dilarang mencuci, dan dilarang buang sampah sembarangan. Di Ranukumbolo ini terdapat prasasti kuno yang bertuliskan aksara Jawa Empu Kameswara Tirtayatra. Diyakini juga prasasti ini sudah ada sejak zaman Majapahit di abad ke-12 di tahun 1162 Masehi. Dan masyarakat suku Tengger meyakini bahwa Empu Kameswara yang pertama kali menemukan Danau Ranukumbolo dalam perjalanan spiritualnya. Makan teman-teman, selamat makan. Don't wanna waste another second. I can feel you want this too. Lost track of time, right in the moment. I never felt like this with anyone. If you could stay another minute, I will do. 'Cause
a second. We can let it go this time. Just for a while, just for a moment. We should just hide away from everyone. I wanna lay beneath the covers, just you and I. 'Cause all I need is right beside me, and I don't want you to go. I'm being selfish, I know, but it's something that I can't control. So I'm letting you know that there's nothing I wouldn't do. I will walk through a fire, run through a storm, on the highest mountain. I do anything for you. Sekarang jam 7.10, aku mau naik ke Ororombo melalui tanjakan cinta. Lihat deh view di depannya. Cantik banget. Mitosnya di tanjakan cinta ini, kalau kita memikirkan seseorang yang kita cintai dan kita berhasil untuk tidak menoleh ke belakang, katanya permintaan itu akan dikabulkan. Meskipun itu cuma mitos, tapi secara spiritual, saat kita benar-benar fokus pada satu keadaan, apa yang kita pikirkan itu memang akan menjadi kenyataan. Dan aku memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Karena toh juga nanti saat turun, kita masih sempat lihat pemandangan yang di belakang itu. Jadi, mari kita fokus di tanjakan cinta untuk hal-hal baik. Let's go, bestie. If you could stay another minute and just hold me close to you. Don't wanna waste Di tanjakan cinta ini aku akan menyebutkan sebuah permintaan. Semoga dengan fokusnya aku di tanjakan cinta ini akan semua permintaanku akan dikabulkan. Kalian lihat orang lagi ngantri tuh buat foto di pohon viral, dan itu bulannya. Tuh di situ, dan kalian bisa lewatin ini dan turunnya lewat sini, terus nanti tembusnya ke situ. Ini dia view dari jalur mau ke arah Ororombo. Cantik banget. Dulu saat puncak Mahameru masih boleh didatangi, pendaki pasti akan melewati taman bunga verbena ini yang terkenal dengan nama Ororombo. Tapi sekarang regulasi di pendakian Gunung Semeru hanya boleh sampai di Ororombo ini. Wow, itu Gunung Semeru. Seperti ini. Seperti ini view-nya menuju Ororombo. Cantik banget. Nah, untuk pendakian Gunung Semeru itu kita akan melewati ini, melewati Ororombo, terus masuk ke dalam hutan di dalam bukit ini, dan terakhir akan camp tepat di kaki Gunung Semeru di pos Kalimati.
Jadi bisa lewat sini, lewat kanan. Cuman emang lebih dianjurin sih lewat sini. Cuman emang sedikit agak terjal. Kalau ke sana di bagian pohon itu ada jalan turunan sedikit. Di pohon itu ada turunan sedikit. Nah, di situ juga bisa turun. Jadi aku memilih yang lewat sini aja. Karena lebih dekat. Seperti ini view di sekitarnya. Cantik ya. View-nya cantik banget. Dan ini turunan terus, tuh. Kalian bisa lihat ini turunan terus ke sana. Seperti ini. Turunan. Wah, kalau naik ini lumayan terjal. Kalau naik ini nanti pulangnya dari Ororombo ini lumayan terjal. Tuh, kayak gitu. Tapi nanti kita naik pelan-pelan aja. Mungkin di Ororombo aku nggak lama, cuman sebentar aja. Aku cuma mau kasih lihat bunga verbena ke kalian. Bismillah, seperti ini. Wow, cantik banget. Akhirnya sampai di Ororombo. Wow, cantik banget. Tanaman ini namanya Verbena brasilians dan merupakan tanaman masif, artinya mereka butuh air banyak katanya. Dan mereka ini sangat mudah tumbuh. Dan mereka membawa virus bagi tanaman lainnya. Jadi ketika ada tanaman di sebelahnya, tanaman itu pasti akan mati. Makanya tanaman verbena ini selalu ngumpul berkomplotan seperti ini. Tapi buat kesehatan manusia, tanaman verbena ini punya manfaat yang baik. Seperti ini. Cantik banget. Bisa lari-larian. Seperti ini. Sejauh mata memandang verbena. Menariknya, bunga verbena ini meskipun bukan tanaman asli Indonesia, verbena dapat tumbuh di tempat yang dingin dan cukup baik di daerah yang banyak mendapat sinar matahari. Dan para peneliti dan juga pengelola Taman Nasional menduga tanaman ini masuk di Indonesia, terutama di kawasan Tengger Semeru melalui aktivitas manusia pada masa kolonial Belanda. Dan kita akan balik ke pohon viral lewat jalur itu. Kemungkinan sebagai tanaman hias atau terbawa dari kebun koleksi tanaman asing. Setelah itu, tanaman ini berhasil beradaptasi dan menyebar sangat luas. Karena sifatnya yang invasif, Verbena brasilians ini mampu mendominasi area luas di Ororombo hingga puluhan hektar dan mengurangi ruang bagi tumbuhan asli Gunung Semeru. Bahkan pengelola TN BTS pernah melakukan pengendalian secara manual untuk membatasi penyebaran bunga verbena ini. Sudah puas menikmati tanaman verbena ini, sekarang aku mau balik ke pohon viral. Siapa tahu antriannya udah nggak terlalu panjang dan kita melewati jalur ini. Sebagian para ahli juga menduga bunga verbena ini sudah berada di kawasan Tengger Semeru selama puluhan tahun hingga lebih dari ratusan tahun, sehingga banyak pendaki mengira bunga tersebut memang berasal dari gunung tersebut. Aku akan kasih informasi sedikit ke kalian mengenai jalur pendakian Gunung Semeru. Tapi kalian tidak boleh mendaki Gunung Semeru ya, karena statusnya aktif dan tidak boleh didaki. Dari Ororombo ini akan bertemu jalur Cemoro Kandang di daerah hutan ini. Dan setelah itu akan bertemu Jambangan. Setelah Jambangan, di balik bukit ini akan bertemu dengan Pos Kalimati yang merupakan campsite terakhir untuk jalur pendakian Gunung Semeru. Karena di campsite Kalimati itu ada sumber airnya yang namanya Sumber Mani. Setelah campsite, biasanya pendaki akan menginap di situ dan melakukan summit attack dini hari
untuk sampai ke puncak Mahameru. Tapi setelah pos Kalimati, pendaki akan menemukan pos Arcopodo, yang mana pos tersebut terdapat 2 arca yang memang sudah ada dari dulu di Gunung Semeru. Dan setelah pos Arcopodo ada pos Cemoro Tunggal, itu merupakan batas vegetasi di Gunung Semeru. Dan perlu kalian ketahui, Gunung Semeru ini setiap 15 menit sampai 40 menit dia akan erupsi. Kemarin saat aku mendekati Ranukumbolo tuh udah terlihat dengan mataku, tiba-tiba Semeru erupsi. Rasanya seperti diucapkan selamat datang di Ranukumbolo. Mudah-mudahan one day aku berjodoh dengan puncak Mahameru. Tapi aku nggak mau terlalu berambisi. Kalau emang jodoh pasti akan ada waktunya. Aku punya alternatif spot buat kalian. Kalau di sana di pohon viral itu rame banget, kalian bisa gunakan pohon ini karena di sini juga view-nya tidak kalah cantik. View-nya juga udah Danau Ranukumbolo. Di sana tuh rame banget, jadi aku males ngantri. Sekarang aku akan bersiap-siap menuruni Tanjakan Cinta dan akan di campsite untuk makan siang, lalu lanjut balik ke Ranupane. Nah, kalau kalian di Tanjakan Cinta, kalau kalian oleh ke belakang, view-nya itu seperti ini. Jadi, buat apa saat naik di Tanjakan Cinta kalian oleh, karena saat turun pun kalian juga akan tetap melihat view seperti ini. Nah, ini dia view Tanjakan Cinta. Kalau kalian turun, pasti juga dapat kok view cantiknya. Jadi saat kalian menaiki Tanjakan Cinta, fokus aja untuk naik dan memikirkan hal-hal baik. Berakhir sudah vlog pendakian Ranukumbolo. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sering ngikutin. Semoga vlog ini bisa menjadi hiburan buat kalian. Ranukumbolo sukses! All I need is right beside me, and I don't want you to go. I'm being selfish, I know, but it's something that I can't control. So I'm letting you know that there's nothing I couldn't do. I will walk through a fire, run through a storm, on the highest mountain. I do anything for you, anything for you.